wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 3 yang pada kesempatan kali ini ingin mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai organisasi transportasi. Adapun anggota dari kelompok 3, yang pertama Rifki Dwi Febrian, yang kedua Rio Syahrizal Rahman, yang ketiga Bayu Kuncoro Jati, yang keempat Yohanes De Brito, yang kelima Muhammad Akmal Niam Al Firdaus, yang keenam Talita Wali Sabrian, yang ketujuh Marcella Vita Magdalena, yang kedelapan Fajar Setianto, yang kesembilan Anwika Atayenisa. Pengertian transportasi. Transportasi bagian integral kehidupan seseorang. Fungsi pionir. The thread follow the ships. Penunjang. The ship follow the traders. Definisi transportasi menurut beberapa ahli. Morlock 1978. Transportasi adalah suatu tindakan, proses, atau hal yang sedang dipindahkan dari suatu tempat ke tempat lain. Atau transportasi adalah kegiatan pemindahan orang dan atau barang dari tempat satu ke tempat lain. Definisi transportasi menurut beberapa ahli yaitu Dr. H.M.N. Nasution, MSdr pada tahun 1996. Transportasi diartikan sebagai pemindahan barang dan manusia dari tempat asal ke tempat tujuan. Berikutnya, menurut Fidel Miro pada tahun 2002, transportasi diartikan sebagai usaha pemindahan, menggerakkan, mengangkut, atau mengalihkan suatu objek dari suatu tempat ke tempat lain, di mana di tempat lain objek tersebut lebih bermanfaat atau lebih berguna untuk tujuan-tujuan tertentu. Definisi transportasi menurut beberapa ahli. H.S. Josman 1976. Transportasi adalah pemindahan orang dan atau barang dari suatu tempat ke tempat lain dengan atau tanpa alat untuk memenuhi kebutuhan menurut tempat dan dengan mengindahkan persyaratan aman, lancar, tertib, nyaman, dan efisien. Organisasi, manajemen, dan pengoperasian transportasi. Yang pertama ada angkutan darat, lalu yang kedua angkutan laut, yang ketiga angkutan udara, yang keempat pengoperasian terminal atau pelabuhan udara dan pelabuhan laut, yang kelima organisasi dan manajemen, dan yang terakhir perencanaan transportasi. Yang pertama, angkutan darat. Transportasi darat terdiri dari angkutan jalan raya. Adapun fungsi angkutan jalan raya adalah A. Penyediaan angkutan kota, antar kota, dan pedesaan berdasar pada kebutuhan masyarakat. B. Untuk mengetahui layak darat atau tidak, dan alat angkut yang ada, digunakan alat uji kendaraan bermotor. C. Di samping itu, angkutan jalan raya mengoperasikan pula jembatan timbang untuk menentukan tonnage atau kapasitas muat kendaraan. D. Fungsi lain yang dijalankan oleh transportasi darat ialah menyangkut rambu-rambu dan jalan, lampu lalu lintas, serta meningkatkan keselamatan. Yang kedua ada angkutan kereta api. A. Angkutan kereta api adalah penyediaan jasa-jasa transportasi di atas rel untuk membawa barang dan penumpang. Di samping itu, angkutan kereta api memberikan pelayanan keselamatan, nyaman, dan aman bagi para penumpang. Yang ketiga ada angkutan sungai, danau, dan penyeberangan atau ASDP.
Fungsi utama ASDP adalah penyediaan jasa-jasa angkutan sungai dan danau untuk penyeberangan, memberikan kemudahan keselamatan angkutan dalam operasi penyeberangan, pemanfaatan fungsi dermaga dan terminal untuk penyeberangan penumpang dan barang, pembinaan alur-alur pelayanan, pengerukan, serta pendalaman alur pelayaran. Dua, Angkatan Laut. Adapun fungsi Angkatan Laut ialah pengoperasian pelayanan dalam negeri dan luar negeri dengan menaikkan kualitas pelayanan jasa-jasa angkutan. Dalam bidang operasi, meningkatkan produktivitas angkutan laut. Fungsi lain dalam bidang angkutan laut ialah penyediaan fasilitas pelabuhan untuk berlabuh kapal-kapal. Dalam operasional angkutan laut, sasaran utama ialah pemerataan ekonomi nasional dalam pembangunan. Yang ketiga, Angkatan Udara. Fungsi Angkatan Udara adalah 1. Penyediaan jasa angkutan udara serta meningkatkan pelayanan. Yang kedua, peningkatan armada atau pesawat udara serta menjaga keselamatan penumpang selaku pemakai jasa. Yang ketiga, pengembangan jasa-jasa angkutan udara atas dasar pertumbuhan ekonomi atau rate of growth. Pengoperasian terminal atau pelabuhan udara dan pelabuhan laut. Adapun pengoperasian jasa terminal darat dikelompokkan sebagai berikut. Terminal bis untuk digunakan oleh bis antar kota dan dalam kota. Stasiun kereta api untuk penumpangan dan barang. Lalu pelabuhan udara fungsinya untuk menampung kedatangan pesawat udara luar negeri atau penumpang dalam negeri. Lalu ada pelabuhan laut fungsinya untuk berlabuh bertambah kapal-kapal dalam negeri serta turun naiknya penumpang. Pengoperasian terminal atau pelabuhan udara dan pelabuhan laut. Yang kedua, karakteristik dan fungsi terminal. Terminal adalah titik awal atau akhir dari line operasional pengangkutan. Fungsi lain terminal ialah untuk pergudangan, penumpukan bongkar, muat, barang-barang, atau muatan. Adapun fungsi terminal tergantung pada jenis angkutan atau moda sistem, hal mana berbeda yang satu dengan yang lain, termasuk fasilitas yang tersedia. Terminal bis, pelabuhan udara, dan pelabuhan laut. Di samping itu, terminal mempunyai fungsi untuk B, barang transit, pengangkutan, melaksanakan pengisian bahan bakar, oli, dan mengadakan perbaikan alat-alat angkutan, dan yang terpenting ialah selaku penghubungan link intermoda transportasi, roadway, railway, harbor, and ship well. Dari segi karakteristik konstruksi desain dan fasilitas tersedia berbeda bergantung pada moda transport, kapasitas operasional jasa angkutan, dan demand terhadap jasa transportasi. Untuk koordinasi di lapangan pada umumnya ada kerjasama antara pihak pemerintah dengan unit-unit usaha yang bersangkutan. Contoh, pelabuhan laut dikoordinir oleh administrator pelabuhan laut, sedangkan airport dikoordinir oleh administrator Organisasi dan manajemen. Organisasi perusahaan angkutan, struktur organisasi perusahaan tergantung kepada besar kecilnya perusahaan, large scale, medium scale, small scale.
Organisasi bisa berbentuk sentralisasi atau desentralisasi, serta organisasi garis atau organisasi garis lini dan staf. Di bawah ini dilukiskan organisasi perusahaan angkutan yang sederhana bentuknya. A. Pimpinan puncak atau presiden. B. Direktur pemasaran terdiri dari bagian penjualan, bagian trafik atau lalu lintas angkutan, bagian harga atau penentuan harga jasa angkutan. C. Direktur operasional terdiri dari bagian transportasi atau bertanggung jawab atas angkutan barang dan penumpang, mengatur awak dan rute angkutan. Bagian pemeliharaan jalan, alur-alur, dan rambu-rambu. Bagian pemeliharaan alat-alat pengangkutan atau kapal, pesawat udara, dan kendaraan. Bagian operasi terminal mengatur kendaraan kapal, pesawat udara yang berada di terminal atau pelabuhan. Selain itu, memelihara terminal atau pelabuhan. D. Direktur administrasi terdiri dari A. Bagian keuangan, B. Bagian SDM, C. Bagian umum. Selanjutnya ada perencanaan transportasi. Perencanaan transportasi yaitu merencanakan secara menyeluruh mengenai sistem transportasi terpadu yang merupakan intermode transportation system. Langkah-langkah dalam pembuatan rencana. Yang A. Perencanaan dibuat atas dasar kebutuhan akan jasa-jasa angkutan. B. Tujuan perencanaan. C. Objektif. Objektif berarti bahwa tujuan dapat direalisir sehubung dengan rencana yang telah dibuat untuk dilaksanakan. Yang D. Ada survei permintaan. Untuk membuat perencanaan, perlu diadakan survei permintaan terhadap jasa-jasa angkutan. Lalu ada E. Analisis permintaan. Setelah dilaksanakan survei atas permintaan, selanjutnya dijalankan analisis demand berhubungan dengan kapasitas angkutan yang dibutuhkan. Akhirnya, dibuat traffic forecast dengan menggunakan proyeksi. F. Solusi dan implementasi. Setelah dipertimbangkan hal-hal yang menyangkut jaringan angkutan, analisis biaya, pemilihan moda transportasi, faktor sosial dan lingkungan, maka perencanaan yang telah dibuat diputuskan untuk diimplementasikan berdasarkan desain yang telah disiapkan sebelumnya. Terima kasih. Mungkin itu presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.